Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danu Bagus Adianto dari kelas PJKR 2C. Saya di sini ingin mewawancarai. Kebetulan di sebelah saya ada narasumber yang dulunya waktu kuliah beliau ikut dalam organisasi atau sebagainya, ya begitu. Bisa memperkenalkan, Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal kawan-kawan semuanya. Saya Eno, sekarang jadi mahasiswa PPG di UGRIS yang kebetulan seperti yang disampaikan Mas Danu bahwa selama berkuliah saya juga termasuk orang yang lumayan aktif berorganisasi dan berkuliah seperti itu. Oh ya, gimana kabarnya Mas hari ini? Alhamdulillah baik hari ini. Ah. Ya, walaupun cukup banyak kegiatan yang akhir-akhir ini gara-gara menjelang PPL, PPG, tapi ya alhamdulillah semuanya bisa terlewati dengan baik sih. Oh ya, kalau boleh tahu Mas Eno itu lulusan tahun berapa ya Mas? Lulus saya 2023. Ya, Dan kalau masuk 2018, ya. lulus 2023. Lumayan lama sih. Ya walaupun itu sebenarnya bagi proses ya, tapi tidak disalahkan juga kalau misalnya kita lulus lama. Walaupun banyak ya yang menyalahkan kalau misalkan organisasi ini kebetulan bisa membuat lulus lama. Nah, ini juga nanti kayaknya perlu dibahas nih. Apakah organisasi korelasinya dengan lulus lama atau sebenarnya lulus lama itu ya gara males aja gitu. Oh ya. Dan saya dengar-dengar Mas Eno ini pernah menjadi ketua BEM, apa benar Mas? Ya, ketua BEM Universitas atau presiden mahasiswa di 2022 dulu. Yang kebetulan pada waktu itu mencalonkan diri dan akhirnya bisa ini tembus suara, akhirnya menang di pemilu kampus seperti itu. Oh gitu. Bagaimana kenapa Mas Eno bisa ingin mengikuti berorganisasi itu Mas? Sebenarnya ini sih motivasi berorganisasi itu muncul pas SMP. Ya. Jadi dulu aku kan sejak kecil dari SD sampai SMP itu termasuk gagap ya, jadi susah buat ngomong gitu. Nah, karena susah buat ngomong, terus pas SMP itu banyak teman-teman yang pinter ngomong, pinter pidato, pinter puisi, pinter sambutan. Jadi pengen seperti itu. Akhirnya dengan motivasi itu, karena pengen ngomong sebenarnya awalnya, akhirnya jadi ikut OSIS, ikut pramuka seperti itu. Dan ternyata setelah ngikuti itu semuanya pas SMP, di SMA jadi pengen lagi ngikut. Yeah. Nah, SMA akhirnya ngikut lagi. Dan alhamdulillahnya pas SMA kelas 2, kelas 11 berarti ya. Kelas 11 betul ya, kelas 11 itu sembuh gagap saya. Yeah. Jadi lancar lah ngomong lancar. Dan itu yang karena kesembuhan itu akhirnya membuat saya bermotivasi lagi bahwa kayaknya bisa nih organisasi sampai kelas 12, sampai kuliah nanti juga pengen organisasi. Gara-gara organisasi bisa menolong salah satu penyakit saya yang sejak kecil itu membuat saya tidak pede, yaitu gagap itu. Baik, kalau boleh tahu juga Mas Eno ini ikut organisasi apa aja atau ikut apa aja Mas saat kuliah atau SD, SMP, SMA gitu Mas? Pengalaman ya? Iya, pengalamannya. Ikut apa aja? Kalau SD saya pernah dulu gara-gara saya termasuk yang pinter ya nggak sombong ya. Pinternya SD aja tapi sih goblok setelahnya gitu. Jadi pas SD saya pernah ikut namanya bukan, dulu SD itu ada dokter kecil. Oh iya. Nah dulu ikut itu gara-gara nilai MTK-nya paling tinggi dulu seangkatan. Nah setelah itu SMP jadi ikut pramuka, ikut OSIS. Nah di SMP itu aku jadi anggota OSIS dan kebetulan pada waktu itu membidangi ketua bidang agama. Yeah. Nah setelah itu pramuka, nah itu yang saya terusin pramuka. Pramuka saya di SMP sampai jadi pratama. Pratama itu ketua pramuka ya. Dan pada waktu itu saya juga termasuk pramuka di angkatanku yang termasuk yang paling berprestasi. Jadi dari beberapa tahun ke belakang dan 2 tahun ke depan setelah saya selesai di SMP, itu prestasinya lebih banyak di angkatan saya seperti itu. Dan itu salah satu bentuk kebanggaan juga. Jadi setelah organisasi ya, motivasi organisasi, setelah bisa menyembuhkan gagap saya juga ada kebanggaan yang kalau saya tilik lagi ke belakang ternyata memang berpengaruh besar gitu dalam organisasi. Nah, ketika di SMA itu udah mulai banyak kegiatan ya. Apalagi saya SMK sebenarnya, bukan SMA tapi SMK. Jadi setelah SMK saya banyak ikut aktivitas-aktivitas kayak grup-grup
apa itu namanya, hacker-hacker, hacking-hacking, terus beberapa media-media elektronik dan sebagainya. Karena saya kebetulan SMK-nya itu di komputer, makanya banyak ikut komunitas-komunitas yang berhubungan dengan komputer dan sosial media. Nah, setelah gara-gara itu sih, gara-gara seneng ikut aktivitas-aktivitas di luar sekolah, akhirnya di desa pun jadi ditarik juga, jadi ketua pemuda pernah ketika SMA, SMK ya. Terus juga pernah jadi duta desa. Wah, ada Ya. itu duta desa tuh mas? Ada di desaku dulu, Kalau boleh tahu desa mana itu mas? di desa Beluk, Kecamatan Belik, Kabupaten Malang. Wah. Di situ ada beberapa organisasi dan salah satunya saya membidangi di bidang itu dulu pada waktu itu ketika remaja seperti itu. Dan pas kuliah itu gara-gara udah seneng banget ya, sejak SMP, SMA, terus ketika di desa juga adiktif banget organisasi. Akhirnya di kuliah juga dari maba saya sudah masuk ke BEM fakultas. Jadi dulu dulu ketika maba ya di 2018 saya masuk, itu ada hype tinggi banget gitu loh, bahwa orang-orang atau mahasiswa baru itu seneng banget atau kerasa keren lah kalau ikut hima, Oh, iya. ikut UKM atau ikut BEM. Nah, kebetulan pada waktu itu saya daftar ke hima ditolak, tapi daftar BEM malah diterima, BEM fakultas dulu. BEM fakultas PBS Bahasa dan Seni. Akhirnya sejak maba 2018 sampai 2022 akhir ya, itu tidak pernah putus organisasi. BEM fakultas 3 tahun, ketua KPRM atau KPU UGRIS 2020, terus jadi tim debat juga dulu pernah jadi ketua tim debat UGRIS 2020 KDMI, dan terakhir itu jadi presiden mahasiswa 2022. Itu pengalaman saya selama organisasi di lingkungan akademik dan non akademik selama ini. Keren juga ya mas ini ya ternyata ya. Ya nggak keren juga, itu karena memang seneng aja sih. Seneng dalam arti berarti dulunya gara-gara gagap ingin bisa berbicara dengan lancar dan mencoba-coba ikut pramuka, ikut OSIS gitu ya. Iya, betul. Ya. Dan saat ini dan waktu lalu sebelum saat masih kuliah, Mas Eno ini sempat menjadi presiden mahasiswa. Iya. Terus apa lagi mas? Ketua KPU Ketua KPU, UGRIS ya. ketua Bulkris, Terus BEM fakultas 3 tahun, 3 fakultas periode. tahun. Oh iya, lupa. Mas Eno ini dari universitas mana mas? Bulkris ya mas? Iya, dari UGRIS. Universitas PGRI Semarang. Dari Semarang. Oh, Kampus perguruan terbaik ya selama terbaik. ini. Di mana mas? Semarang. Kan kamu tadi udah bilang kamu masuk UGRIS. Iya. Terakhir mas, kalau boleh tahu mas, apakah bagi Mas Eno itu ikut organisasi saat berkuliah itu penting atau gimana mas? Kalau menurut saya sebenarnya ini dulu sih, kita kalau mau organisasi itu dilihat dulu niat kita apa gitu. Yeah. Karena niat dulu kebetulan saya ingin punya manfaat dari organisasi dalam bentuk kayak penyembuhan gagap saya dan sebagainya. Jadi organisasi itu bagi saya itu sangat penting gitu, karena bisa membantu saya dalam beraktivitas, dalam bersosial gitu kan. Dan kebetulan kalau misalkan teman-teman ini ikut organisasi tapi niatnya itu kayak keren dan sebagainya, ya cuma itu aja yang didapat gitu. Jadi saya percaya gitu ya, aku percaya dulu ketika masih di SMA, ketika ikut pramuka, dulu pembina saya itu bilang kalau misalkan kita melakukan apapun itu akan dapat manfaatnya tergantung dari niat kita. Kalau niat kita 10 ya kita dapatnya 10, niat kita 100 dapat kita 100 kayak gitu. Dan penting tidak penting itu kan tergantung niat. Kalau niat cuma pengen keren ya udah, cuma dapat kerennya aja. Tapi kan keren itu kan sebentar ya. Iya. Dan kalau misalkan ikut organisasi cuma pengen punya temen, ya udah temennya punya gitu. Tapi kan nggak bisa selamanya juga gitu kan. Makanya dibersihkan niatnya dulu. Makanya ketika saya punya niatan ikut organisasi untuk menyembuhkan penyakit saya, gagap dan gangguan sosial dan sebagainya gitu ya, karena ya orang gagap kan pasti temennya sedikit, sedikit banget lah dulu pas dari kecil. Dan sekarang setelah ikut organisasi panjang banyak gitu, akhirnya gagapnya berkurang atau bahkan bisa dikatakan sembuh. Terus dan teman juga lebih banyak lagi, dan itu manfaatnya saya rasakan sampai sekarang. Makanya kalau ikut organisasi ya usahakan niatnya baik gitu, betul-betul untuk belajar, betul-betul untuk bersosial. Dan juga salah satu niat organisasi
itu untuk menumbuhkan skill dari diri sendiri, entah kemampuan berbicara, kemampuan bersosial, kemampuan memahami orang lain. Nah kalau kita niatnya itu, organisasi jadi penting gitu, Ya. karena manfaatnya bisa dirasakan bahkan setelah kita tidak berorganisasi atau lulus dari organisasi yang akademik, karena kan itu ada batasnya ya. Ya. Dan nanti manfaatnya akan kita rasakan jauh setelah kita lepas dari itu. Kalau kita niatnya cuma untuk punya temen ya barangkali gak bertahan lama. Kalau cuma keren ya setelah gak organisasi kan tidak keren lagi. Iya. Seperti itu. Jadi pentingnya tergantung niat dari awal. Kalau niat. Betul. Berarti itu benar-benar terjadi ya Mas, kalau misalnya niat ikut organisasi berarti bisa kita salurkan di masyarakat atau di luar gitu ya Mas? Ya sebenarnya gini, kalau tadi ya, karena kan niat organisasi saya pengen menumbuhkan jiwa sosial. Iya. Terus menghilangkan tadi ya penyakit gagap bawaan, terus juga pengen bisa kenal orang lebih banyak lagi gitu, kehidupan orang, sifat orang. Nah karena itu semuanya dipelajari ketika saya berorganisasi dan bisa saya manfaatkan manfaatnya, akhirnya itu juga bisa diterapkan ke masyarakat. Karena ketika kamu misalkan ya gagap kan susah sosial kan, susah ngomong ke orang lain gitu, orang jadi capek gitu nungguin orang ini ngomong nggak sampai-sampai katanya gitu kan, kata-katanya nggak sampai-sampai, kalimatnya nggak sampai-sampai gitu. Tapi ketika kita ngomong lancar kan kita jadi enak ngobrol sama siapapun gitu kan, dan itu salah satu manfaatnya organisasi dalam bersosial di masyarakat, ngobrol dengan banyak orang. Dan kalau kita organisasinya bener gitu ya, dalam lingkungan organisasi kita bener bersosial, kita bisa menumbuhkan sikap di mana kita diterima oleh orang lain. Ya nanti ketika di sosial, di kehidupan nyata pun, di masyarakat ya, kita juga akan bisa mengaplikasikan hal tersebut di masyarakat. Seperti itu. Ya, berarti ikut berorganisasi dalam kampus itu tergantung niat ya Mas? Betul, tergantung niat. Sebenarnya bukan organisasi aja, tapi semua apapun itu ya, belajar, mencari ilmu, berkuliah. Kalau misalkan niat kita baik ya manfaatnya akan tergantung niat kita gitu. Apalagi ya Mas? Oh iya, Mas Eno itu sekarang berarti lagi PPG ya Mas? PPG di GRIS. PBSI? PBSI linear. Nah kamu kan masih angkatan berapa? Angkatan 23. 23, maba berarti ya? Iya. Ikut organisasi apa aja? Ikut. Kemarin saya coba ikut HIMA Mas. Ikut HIMA PJKR ya? HIMA PJKR. Ikut HIMA sama UKM Mapala. Oh, pecinta alam? Ya. Nah, itu dua-duanya saya juga udah mengikuti proses. Yang HIMA sudah mengikuti seleksi. Yang Mapala juga sudah mengikuti seleksi-seleksi. Tapi akhirnya saya ngaboti lah cara gimana ya Mas? Memutuskan untuk ikut Kamapala dibandingkan HIMA-nya. Ya, kenapa itu? Kenapa bisa memutuskan aku Kamapala nih nggak ke HIMA? Gimana ya? Soalnya saya tuh dari basic dulunya suka salah satunya yaitu naik gunung. Ya suka petualang juga Mas. Petualangan. Ya. Terus Nah, saya mau mengembangkannya di UKM Kamapala ya. Kebetulan UKM Kamapala ini juga banyak memberikan materi-materi tentang, yaitu salah satunya adalah melestarikan lingkungan. Ya. Terus ada yang namanya juga itu PPGD dan SAR. Nah itu SAR. Ya, itu materi-materi yang akan saya gali. Ketimbang rescue ya? Ya, rescue gitu. Kalau HIMA gitu saya kurang seret gitu. Berarti organisasi karena passion ya. Karena passionnya memang suka naik gunung, jadi karena ada organ ya udah ikut itu aja gitu kan. Karena positif juga naik gunung. Positif. Yang penting kan tidak merusak alam dan sebagainya gitu ya. Di gunung ya baik-baik aja gitu ya. Ya bagus sih. Ikut apapun itu ya tergantung ke ini. Sebenarnya organisasi itu tergantung kita ya. Maksudnya kalau kita ikut organisasi itu harus nyari yang paling nyaman gitu loh. Yang maksudnya kita bisa pakai hati dalam berorganisasi, panggilan hati gitu lah. Sehingga kita ikut organisasi itu tidak dalam kondisi setengah hati menjalaninya. Karena kan kadang ada yang ikut karena aku ikut teman, ikut-ikutan atau dia, pengen ngincer ini gitu, atau gara-gara pacarnya di HIMA jadi udah ikut HIMA pacar terus gitu. Nah itu sebenarnya ya bakal ini sih
ya boleh-boleh aja, bebas gitu kan. Niatnya apapun itu bebas, tapi kalau niatnya cuma sekedar yang tadi ya ikut ikutan ya nanti cuma setengah hati aja gitu. Dan kalau kita ngelakukan sesuatu setengah hati ya berarti kan hasilnya juga tidak maksimal kan. Iya. Setengah-setengah juga gitu. Karena nih narasumber kita kali ini dengan Mas Eno, sekiranya cukup ya wawancara dengan Mas Eno ya Mas. Iya, terima kasih sudah diajak untuk wawancara, Yeah. untuk ngobrol-ngobrol lah sebentar ya Yeah. tentang pengalaman saya juga. Dan mohon maaf kalau tadi terlalu banyak yang ini ya apa, celutukan-celutukan aneh. Udah lama juga, jadi ada beberapa organisasi yang lupa dan sebagainya. Iya. Ya. Kiranya sampai segini aja ya, berbincang-bincang santai dengan Mas Eno ini. Apabila ada salah kata atau tutur kata yang salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.